Jauh sebelum Perang Dunia II dideklarasikan, Asia Timur sempat mengalami berbagai insiden memilukan, khususnya wilayah Cina. Perang saudara antara Jepang dan Cina terjadi pada tahun 30-an. Perang ini terjadi karena Jepang bermaksud mendominasi China secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku serta sumber daya alam yang melimpah. Dalam perang itu, Jepang berhasil menduduki sebagian wilayah Cina, dan tepat pada tahun 1937, Jepang memulai serangan berdarah di kota Nanjing. Ribuan warga sipil dan anak-anak dibantai dengan kejam. Tak sedikit para wanita yang diperkosa dan mengalami serangkaian peristiwa yang gila. Seorang wartawan berkebangsaan Inggris terlibat tugas yang hampir mustahil dilakukan. Dalam misi itu, ia harus membawa 60 orang anak yatim piatu meloloskan diri yang menuju wilayah Sandan, yang berbatasan langsung dengan Mongolia. Perjalanan itu menjadi rintangan yang tak mudah, sebab harus menempuh ribuan mil bahkan melewati pegunungan bersalju. Berikut adalah gambaran singkat tentang film yang akan menjadi fokus pembahasan kita kali ini, berjudul The Children of Huangshi. Pada tahun 1937, Nanjing dihadapkan dengan perang besar yang berkecamuk. Terjadi berbagai kekacauan hingga menyebabkan banyak warga memilih meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di saat para warga berbondong-bondong meninggalkan kota, para wartawan mencoba untuk masuk ke Nanjing. Salah satu di antara mereka adalah George Hawke, seorang wartawan berkebangsaan Inggris yang belum berpengalaman. Ia datang bersama kedua rakannya bernama Bernas dan Eddie. Setelah memasuki wilayah Nanjing, George dan Eddie kemudian segera turun untuk mencari berita di tempat tersebut. Pemandangan kota Nanjing saat itu benar-benar mengerikan. Tak sedikit mayat yang bergeletakan di mana-mana. Bahkan ratusan bangunan benar-benar hancur porak-poranda. Di tengah sunyinya kota, George sempat mengambil beberapa gambar dan menemukan para warga yang berusaha bersembunyi dari tentara Jepang. Setelah berjalan mengelilingi sekitar, George akhirnya terhenti di sebuah gedung dan mulai menulis sebuah laporan tentang apa yang dilihatnya. Tanpa sengaja ia melihat satu truk penuh tentara Jepang yang menggiring ratusan warga sipil ke area terbuka. Semua warga sipil itu pun tampak kebingungan, namun tak lama kemudian mereka semua berteriak histeris, dan ternyata mereka dihadapkan dengan senapan mesin. Rentetan tembakan pun segera menghabisi nyawa para penduduk tak berdosa itu. George melakukan tindakan yang seharusnya tidak ia lakukan. Kedua tangannya gemetar ketika mengabadikan insiden berdarah tersebut. Ia baru berani keluar ketika para tentara sudah pergi. George seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Air matanya tiba-tiba mengalir ketika menyaksikan mayat-mayat itu ditumpuk dan dibakar layaknya seperti sampah tak berharga. Kekejaman tidak manusiawi itu membuat George memilih menghindari tentara Jepang. Namun saat mencoba bersembunyi, ia justru tertangkap basah dan dibawa ke markas. Sayang sekali George terbukti melakukan kesalahan sehingga membuat pimpinan Jepang murka. Seorang perwira yang tidak ingin foto-foto kekerasannya tersebar luas pun segera menjatuhi hukuman mati kepada George dengan cara dipenggal. Ketika salah satu tentara bersiap menghunuskan pedangnya, tiba-tiba sejumlah pasukan resisten Cina menghabisi tentara Jepang yang ada di sana. George pun berhasil diselamatkan dan dibawa ke tempat persembunyian mereka. Setelah situasi cukup kondusif, George akhirnya berkenalan dengan Chen. Chen bertanya apa yang George telah lakukan sehingga tentara Jepang menangkap wartawan asing. George kemudian menjelaskan jika ia tidak sengaja memfoto tentara Jepang saat mereka sedang melakukan eksekusi. Chen pun berinisiatif untuk membawa George ke konsulat Inggris dan berharap wartawan itu bisa keluar Nanjing, lalu mengabarkan kepada dunia, terutama tentang kejahatan Jepang. Di sisi lain, kaburnya George dari eksekusi membuat Jepang semakin murka. Mereka berhasil menangkap Bernas dan Eddie, kemudian mengeksekusi mereka tepat di hadapan George. Teriakan George pun menyebabkan posisi mereka diketahui tentara Jepang. Kini situasi kedua orang itu pun dalam bahaya. Tak ada tempat untuk bersembunyi kecuali dengan melompat ke sebuah sungai. Saat itu George sempat tertembak di bagian pinggangnya. Ia bersusah payah untuk meloloskan diri. Namun untunglah mereka berdua berhasil selamat setelah mencapai ke tepian lain.
Entah apa yang terjadi sebelumnya, tetapi ketika George terbangun, ia sudah berada di tempat yang aman. Salah seorang wanita bernama Lee Persen merawat luka di pinggang George. Ia adalah seorang relawan yang berasal dari Shanghai, sementara Chen sepertinya memang telah mengenali cukup jauh. Hal itu terlihat jelas ketika kedua orang itu sangat akrab satu sama lain. Di tempat itu, Chen memberitahu jika ia akan kembali ke garis depan. George yang mendengarnya sempat berkeinginan untuk ikut, namun Chen menolaknya dan meminta George untuk bersabar. Chen kemudian memberi saran kepada George untuk mengunjungi sebuah tempat di wilayah Huangshi sampai keadaannya kembali pulih. Ketika mereka mencapai stasiun kereta, tiba-tiba datang sekelompok tentara nasionalis yang akan mengadakan wajib militer. Namun baru saja mereka memasuki gerbong kereta, sejumlah pesawat Jepang tiba-tiba muncul dan membombardir stasiun tersebut. Beberapa waktu kemudian, George akhirnya mencapai tempat yang dituju. Bangunan itu berdiri cukup terpencil dan hanya berisi sejumlah anak-anak yang hidup serba kurangan. Belum lagi tempat tersebut cenderung kumuh dan tidak terawat. Sebagian besar anak-anak itu berhasil dari kalangan para petani, hingga salah satu bocah bernama Shikai lalu mendekati George dan memperkenalkan dirinya. Tetapi pada awal kedatangannya, George justru disambut dengan tidak ramah oleh anak-anak itu. George kemudian bertemu dengan salah satu wanita tua bernama Lozan. George tidak tahu menahu, namun wanita itu segera menarik George dan berkata, jika di tempat tersebut tidak ada apa-apa, bahkan bahan makanan tersisa pun makin menipis dan dipenuhi dengan kerumunan ulat. George sempat mengira jika tempat ini adalah sekolah. Ia lalu bertanya mengenai para guru-guru yang ada di sana. Lozan pun menjawab bahwa mereka semua telah pergi. Pada malam harinya ketika George sedang tertidur, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba yang dibangunkan paksa oleh Shikai. Shikai pun menggiringnya ke tempat terbuka dan memukuli George bersama anak-anak lainnya. Nyaris saja George babak belur dihajar, tapi untunglah Lee datang tepat waktu dan segera mencegah kenakalan anak-anak itu. Lee kemudian menjelaskan bahwa George adalah temannya. Satu hal yang terpenting, mereka tidak perlu menaruh curiga dengan kedatangan George. Untuk kedua kalinya, George berkata kepada Lee mengenai sekolah tersebut dan memintanya untuk memulangkan anak-anak itu kepada orang tuanya. Namun juga George ternyata salah, sebab Lee menjawab bahwa tempat ini adalah sebuah panti asuhan dan setiap anak yang ada di sini telah kehilangan orang tua mereka karena dibunuh oleh tentara Jepang. Aktivitas mereka pun dimulai dengan menyiapkan makanan, termasuk membersihkan tempat tidur yang dipenuhi dengan kutu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Lee membuat sebuah bedak sebagai solusi untuk melawan kutu. George pun diminta untuk mempraktikkan agar mudah dipahami oleh anak-anak tersebut. Setelah Lee menjelaskan secara rinci, pada akhirnya usahanya terbayarkan, di mana sebagian anak-anak mau untuk membersihkan tubuh mereka dan mengenakan bedak itu. Ketika George terbangun keesokan paginya, ia melihat Ellie tengah bersiap pergi untuk mengunjungi beberapa tempat perawatan medis. Lee meminta kepada George untuk tetap tinggal merawat anak-anak itu. Ia juga memberi jatah beras untuk 3 minggu ke depan, dan selebihnya George harus berusaha sendiri untuk memberi mereka makan. Tentu saja George bersikeras menolak hal tersebut, apalagi harus mengurus anak-anak yang tidak ia kenal. Namun Lee mengatakan bahwa di luar sana tidak ada orang lain yang mau mengurus anak-anak itu. Lee terus meyakinkan kalau hanya George satu-satunya orang yang mampu melakukannya. Awalnya George memutuskan untuk pergi dan menghiraukan ucapan Lee. Namun setelah berjalan beberapa langkah ke depan, tiba-tiba hatinya tergerak dan memilih kembali ke panti asuhan itu. George pun segera membuang semua egonya. Di hari yang sama, George lalu memperbaiki beberapa kerusakan, namun Shikai kembali berbuat ulah dan merobek penutup kertas yang tadinya digunakan untuk menahan angin masuk melalui jendela. George teringat akan perkataan Lee dan berusaha tetap sabar menghadapi kenakalan anak-anak itu. Berbeda dengan seorang anak bernama Ching dan sebagian lainnya, di mana mereka terlihat tertarik dengan apa yang diperbuat oleh George. Ching pun sangat senang ketika diminta untuk membantu George memperbaiki generator listrik. Waktu demi waktu pun berlalu di mana George akhirnya akrab dengan anak-anak itu. Terutama, Ching yang ini lebih dekat dengan George.
Qing kerap kali mendatangi George memintanya untuk diajarkan bahasa Inggris. Begitupun dengan George, dia juga sedikit-sedikit mempelajari bahasa Cina darinya. Beberapa minggu pun berlalu. Di saat persediaan makanan semakin menipis, George dan Qing memutuskan untuk menemui seorang saudagar kaya bernama Nyonya Wang, yang juga merupakan kenalan dari Li. George dengan percaya diri menawarkan kerjasama dengan Nyonya Wang. Ia meminta beberapa makanan dan benih sayuran, dan ketika musim panen tiba, nantinya hasilnya akan dibagi dua. Nyonya Wang sempat ragu dengan perkataan George. Namun George terus meyakinkan wanita itu dengan menunjukkan sejumlah jenis benih terbaik untuk menghindari gagal panen. Nyonya Wang pun dibuat terkesan dengan pengetahuan George. Ia akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut, lalu memberi George beberapa makanan dan sejumlah benih sayuran. Hari-hari berikutnya, George tampak disibukkan mengurus ladang kecil miliknya. Tak jarang beberapa anak asuhnya pun terlihat ikut membantu George. Hingga tidak terasa sayuran itu tumbuh dengan sangat baik. George merasa sangat bersyukur karena kehadirannya mampu merubah kondisi panti asuhan menjadi lebih positif. Hal yang sama pun tampaknya dirasakan oleh Lee yang bangga dengan keberhasilan George. Di suatu malam, saat sejumlah anak-anak belajar bahasa Inggris, tiba-tiba lampu mendadak padam. George pun bergegas memeriksa generator. Untuk kesekian kalinya si Kai kembali berulah. Entah apa yang difikirkan anak itu, ia justru merusak generator yang telah susah payah diperbaiki oleh George. Sayang sekali, George tak mampu mencegahnya dan semua sudah terlambat. Tanpa disengaja, George menemukan sebuah foto keluarga si Kai. Ia pun segera memungutnya lalu menceritakannya kepada Lee. Lee beranggapan jika perubahan si Kai dipicu karena kepergian seluruh anggota keluarganya, di mana mereka dibunuh oleh tentara Jepang dengan sangat sadis. Setelah berbulan-bulan hidup dengan anak-anak panti, George merasa memiliki tanggung jawab besar. Bahkan di tempat inilah, George akhirnya menemukan cinta sejatinya. Namun hal itu belum bisa yang ungkapkan, kecuali hanya waktu yang bisa menjawabnya. Keesokan paginya, George kembali memperbaiki generator listrik. Ketika George kesusahan, tiba-tiba salah satu teman si Kai datang untuk membantunya. Setelah selesai, George lalu membersihkan tubuhnya, kemudian memberinya makan sebagai ucapan terima kasih. Sadar telah dikhianati, si Kai langsung mengumpat temannya menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Namun anak itu memilih menghiraukannya dan tidak menanggapi ocehan si Kai. Merasa tidak memiliki teman serta gatal yang makin terasa, si Kai pun akhirnya luluh dan menurut dengan nenek Lozan. Singkat cerita, Lee kembali meninggalkan panti untuk meninjau beberapa base perawatan medis. Namun sebelum itu, ia sempat mengunjungi Nyonya Wang terlebih dahulu untuk membeli berbagai jenis obat-obatan. Pasca pertemuan dengan Lee, Nyonya Wang pun memutuskan untuk berkunjung ke panti asuhan. Ia sangat terkesan sekaligus gembira melihat George berhasil membuat perubahan. 6 bulan yang lalu, anak-anak itu terlihat dekil, kelaparan, serta sakit-sakitan. Namun berkat kerja keras George, bukan hanya ceria, anak-anak itu kini terlihat lebih berharga dibandingkan dengan permata. Untuk mengapresiasi kinerja George, Nyonya Wang pun akhirnya memberikan sebuah buku dan diharapkan hadiah kecil tersebut akan mempererat persahabatan mereka berdua. Selang beberapa hari kemudian, George bertemu dengan iring-iringan warga yang berasal dari Linbao. Mereka berjalan selama 2 hari demi menjauh menghindari perang yang sedang berlangsung. George pun tampak berbaur dengan mereka. Sayang sekali baru beberapa langkah ke depan, 5 fighter Jepang tiba-tiba menyerang mereka. George seolah tidak percaya jika Jepang bahkan menyerang warga tak bersenjata. Padahal Linbao sendiri ternyata memang kacau dan memilukan. Banyak tentara yang terluka sehingga Lee sangat kerepotan. Karena sudah tidak memiliki harapan, Chen pun menyarankan untuk mengevakuasi semua prajurit yang tersisa. Sebelum fajar menjelang, Chen tiba-tiba membangunkan George yang tengah tertidur. Chen menjelaskan jika Linbao saat ini sudah tidak bisa diselamatkan dan otomatis jatuh ke tangan Jepang. Situasi lebih diperburuk ketika sekelompok tentara nasionalis bermaksud mengambil alih tempat tersebut untuk kepentingan militer.
Ditambah lagi, anak-anak panti diharuskan mengikuti wajib militer. George pun menolak perintah tersebut dengan tegas, karena menurutnya seharusnya anak-anak itu belajar, bukannya mengangkat senjata melawan para penjajah. Sayang sekali keputusan George justru membawanya ke dalam jeruji besi. Tapi syukurlah Nyonya Wang bergegas datang setelah mengetahui kabar tersebut dan langsung membayar uang jaminan hingga George lepas dari jeratan jeruji besi. Rasa kemanusiaan pun akhirnya membuat George bertekad untuk membawa anak-anak itu meloloskan diri dari Huangshi. Karena ditakutkan, lambat laun tempat itu pasti segera hancur. George berniat membawa anak-anak itu ke sebuah tempat yang tidak terlibat perang. Wilayah itu bernama Sandan yang berbatasan langsung dengan Mongolia. Namun perjalanan itu menjadi tak mudah, karena mereka harus menempuh jarak sejauh 700 mil melintasi jalur sutra. Sebuah tempat yang dikenal dengan pegunungan bersalju dan ketinggian lebih dari 10.000 kaki. Sempat terjadi perdebatan di antara George dan Lee. Sebab Lee menganggap bahwa ide George terlalu gila dan mustahil. Mereka hanyalah anak-anak, apalagi di tempat tersebut mungkin tidak ada apa-apa. Namun dalam hati kecilnya, George meyakini jika wilayah itu adalah tempat yang paling aman dan Jepang pun tak mungkin akan ke sana. Karena tidak memiliki pilihan lain, Lee akhirnya sepakat dengan keputusan tersebut. Selanjutnya George pun menjelaskan kepada anak-anak panti yang mengutarakan rasa berat hatinya karena harus meninggalkan tempat tersebut setelah apa yang mereka lalui bersama. Namun yang terpenting, George melakukan semua ini karena demi keselamatan mereka semua. Esok paginya George sempat menemui Nyonya Wang terlebih dahulu untuk bertukar perbekalan sekaligus mengucapkan salam perpisahan. Sementara anak-anak lainnya membantu menyiapkan perlengkapan dan bekal. Hanya Ching yang terlihat berat untuk meninggalkan panti. Ia seperti kebingungan dan termenung seorang diri. Ketika semua perbekalan telah siap, George mendapati jika salah satu anak menghilang. Ia pun bergegas mengelilingi panti untuk mencarinya. Sesaat kemudian, George menemukan anak itu dan hanya terdiam di dekat gudang. Anak itu tiba-tiba menoleh ke atas, dan George pun dibuat terkejut saat melihat Ching sudah tergantung kaku tak bernyawa. Namun semua sudah terlambat. Kematian Ching pun sempat membuat Lee sangat terpukul. Ia tidak percaya jika bocah sekecil itu justru mengakhiri hidupnya dengan tragis. Perjalanan pun dimulai. Anak-anak itu berjalan berbaris rapi sembari bergantian mendorong kereta perbekalan mereka. Saat hari mulai gelap, Chen yang memang sudah percaya memberikan tanggung jawab kepada Shikai untuk berjaga sekaligus memberinya senjata. Melihat hal tersebut, George langsung memprotes tegas. Namun menurut Sen, Shikai sudah cukup usia untuk diberi tanggung jawab. Malam itu pun mereka lalui dengan aman, namun tidak dengan malam kedua. Mereka melihat dua tentara Jepang sedang bertugas melakukan pengintaian. George pun bergegas menyusun rencana. Bersama Chen dan Shikai, mereka berhasil memojokkan tentara itu dan memaksa mereka untuk menyerah. Kedua tentara Jepang itu pun lalu dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, namun George melarang untuk membunuhnya. Di sini Chen sempat bersikeras untuk membunuh tentara itu, karena ditakutkan mereka akan melarikan diri dan melaporkan ke unitnya. Namun George tetap menahan Chen agar tidak melakukan tindakan tersebut. Keesokan paginya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Baru saja beberapa langkah ke depan, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Sangat disayangkan, ternyata Shikai membunuh dua tentara Jepang itu. Namun, bukannya menyesal, Shikai justru merasa puas karena telah membalaskan dendam kematian keluarganya. Rintangan demi rintangan pun kembali menghiasi perjalanan mereka. Setelah setengah hari berjalan, tanpa diduga rombongan mereka lagi-lagi dihadapkan dengan sekelompok tentara Jepang. George pun segera mendekat ke seorang perwira dan mengatakan jika mereka hanyalah pengungsi biasa. Serdadu-serdadu Jepang itu pun langsung memeriksa barang bawaan mereka. Situasi ketika berubah rumit, ketika salah satu anak tanpa senjata memakai topi tentara Jepang. Shikai yang masih diselimuti dendam, justru diam-diam berniat menyerang dari arah belakang. Namun sayang sekali, salah satu gerobak tiba-tiba menimpa tubuh Shikai. Melihat situasi di luar kendali, tentara Jepang pun memilih pergi dan menghindari segala resiko. Naasnya, cedera yang dialami Shikai benar-benar fatal.
Ia tak mampu bertahan dari lukanya dan kini mereka semua harus merelakan kepergian si Kai. Perjalanan mereka kembali terhambat ketika melintasi pegunungan bersalju. Badas salju yang kian tebal serta cuaca yang tidak bersahabat menyebabkan kesehatan Lee makin menurun. George pun segera mendekat dan berusaha menenangkannya. Ia terus memandanginya dengan penuh rasa kasihan. George juga mengutarakan rasa bangganya karena bertemu dengan wanita setangguh Lee Persen. Setelah keadaan Lee berangsur membaik, saat itu juga Chen memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjuangannya melawan penjajahan Jepang. Sementara untuk beberapa waktu ke depan, George dan Lee serta anak-anak lainnya akhirnya mencapai kota Lanzhou. Di kota itu, kedatangan mereka disambut dengan baik oleh seorang hakim dan kepolisian. Selain itu, sang hakim ikut merasakan kebanggaan luar biasa karena keberanian George membimbing anak-anak itu keluar dari wilayah perang, bahkan berjalan di luar batas normal. Untuk mengapresiasi tindakan George, sang hakim pun memutuskan akan meminjamkan 4 truk miliknya untuk membantu mereka mempercepat perjalanan mencapai wilayah Sandan, dan di tempat inilah akhirnya George mengutarakan cintanya kepada Lee. Setelah semalaman beristirahat di kota Lanzhou, 4 truk itu pun berangkat membawa seluruh anak-anak panti. Namun baru setengah perjalanan, salah satu roda truk tiba-tiba rusak. Mereka harus bersabar selagi ban itu diperbaiki. Tapi, tak lama kemudian, badai angin tiba-tiba menerpa. Timbul kepanikan sehingga memaksa mereka untuk segera berlindung. Untungnya mereka semua berhasil selamat. Tetapi George mendapat sedikit luka akibat tergores roda truk tersebut. Setibanya mereka di wilayah Sandan, salah satu orang suruhan hakim sebelumnya ternyata telah menunggu kedatangan mereka. George dan Lee serta anak-anak lainnya kemudian diarahkan untuk tinggal di sebuah biara kosong. George sangat senang karena penduduk di sana mau berbagi, sehingga mereka bisa beristirahat dengan tenang. Ketika beberapa hari berlalu, George yang saat itu tunggal bersantai tiba-tiba tumbang dan jatuh sakit. Luka kecil di tangan George sebelumnya ternyata telah menginfeksi tubuhnya, hingga berkembang menjadi penyakit titanus. Lee pun langsung menyuruh beberapa orang kembali ke Lanzhou untuk membeli obat-obatan. Penyakit itu kian memburuk hingga menyebabkan kondisi George semakin terpuruk. Semua anak-anak termasuk Lee terlihat begitu mengkhawatirkan kesehatan George. Sangat disayangkan George tak mampu bertahan dari penyakitnya, hingga kemudian ia pun meninggal dalam pelukan Lee. Tidak ada yang menyangka jika kebahagiaan mereka sesaat harus direnggut karena kematian George. Seseorang pahlawan yang telah mengurus, berjuang dan menyelamatkan hidup, serta masa depan mereka. Selang beberapa minggu kemudian, Chen datang ke biara tersebut setelah mendengar dari kepolisian Lanzhou. Ia juga meminta Lee untuk kembali ke medan pertempuran dan mengobati para tentara yang terluka. Namun Lee dengan lembut menolak ajakan Chen. Ia pun sejenak terdiam dan mulai teringat akan keinginan George untuk menjaga anak-anak. Kini seluruh hidupnya pun akan didedikasikan untuk meneruskan keinginan George. Film ini pun ditutup dengan kesaksian nyata anak-anak panti yang kini sudah tua. Mereka sangat berterima kasih atas kebaikan George yang mengurus dan menyelamatkan hidup mereka. Berkat jasanya, kini mereka bisa kembali tertawa dan hidup dengan tenang hingga di masa tua.